Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Suprihantosa selaku dosen mata kuliah Hukum Perikatan Islam dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anin Rosita Wahyu Agustina dengan NIM 22402056 dan saya Riyasyah Friliana Ridaya dengan NIM 22402063. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hapus dan Batalnya Perjanjian. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama adalah sebab batalnya perjanjian, terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah persyaratan subjektif, yakni kesepakatan dan kecakapan. Kecakapan yang dimaksud di sini ialah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri. Suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Sedangkan kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Dan menurut hukum, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Yang kedua adalah persyaratan objektif, yakni suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian dalam suatu sebab yang halal. Terdiri dari yang pertama adalah suatu perjanjian itu harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya itu ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Yang kedua adalah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Adanya sebab halal di dalam pasal 1337 KUH Perdata itu disebutkan sebab-sebab yang terlarang, yakni sebab yang terlarang itu apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni sebab terhapusnya suatu perjanjian. Berakhirnya atau terhapusnya perjanjian menurut hukum Islam, akad berakhir dikarenakan yang pertama sebab-sebab terpenuhinya akad, yang kedua pemutusan akad, yang ketiga kematian, yang keempat tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf atau akad yang dilakukan oleh orang yang telah memiliki suatu kecakapan untuk melakukan suatu akad namun ia tidak memiliki kewenangan. Dan yang terakhir, salah satu pihak menyimpang atau pengkhianatan atas perjanjian. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad. Jadi suatu akad itu dipandang berakhir atau hapus apabila telah tercapai tujuannya. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian itu akan berakhir. Sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian tersebut akan berakhir. Jadi perjanjian tersebut itu mempunyai batas waktunya. Dan apabila suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu yang tertentu dan apabila waktu tersebut itu telah sampai pada waktu yang telah dijanjikan, maka akad tersebut akan hapus atau berakhir. Jadi semisal saya melakukan sebuah perjanjian terhadap teman saya, lalu perjanjian tersebut itu pada tanggal 15. Nah, sesudah tanggal 15 itu perjanjian tersebut itu sudah batal dan hapus. Selanjutnya, berakhirnya akad karena terminasi atau pemutusan akad. Jadi yang dimaksud dengan pemutusan akad ini adalah tindakan yang mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Dan ini menurut Syamsul Anwar, terminasi akad atau pemutusan akad ini terdapat 4 hal. Yang pertama, terminasi akad berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, terminasi akad ini merupakan tindakan dari pihak yang berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul. Misalnya, saya melakukan perjanjian ke Mbak Andin. Nah, pada waktu itu, misal perjanjiannya saya ingin membeli sebuah baju dan itu sudah ditentukan harga dan tempat untuk membelinya itu di mana. Nah, pada waktu itu saya ada suatu kendala, jadi saya ingin membatalkan perjanjian tersebut dan diganti hari besok-besoknya itu bisa.
Dan pada saat saya ingin membatalkan perjanjian tersebut, saya juga menghubungi Mbak Andin. Jadi kesepakatan antara kesepakatan bersama ini adalah saling membatalkan perjanjian tersebut, karena kalau saya yang membeli, jadi Mbak Andin kan yang mengantarkan saya. Jadi kalau saya nggak jadi, Mbak Andin juga nggak jadi. Jadi terdapat syarat agar pemutusan atau terminasi akad ini sah. Yang pertama, adanya persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, apabila objek masih utuh dan berada di tangan di salah satu pihak, yang berarti bila objek itu musnah, maka akad itu dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proporsional. Selanjutnya, terminasi akad melalui urbun. Jadi secara bahasa, urbun dalam bahasa Arab yang ini meminjamkan dan memajukan. Jadi suatu akad yang disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad-akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Selanjutnya, terminasi akad karena tidak dilaksanakan. Jadi permintaan terminasi akad ini dari salah satu pihak dikarenakan pihak lain itu tidak melaksanakan prestasinya, sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dan yang terakhir, terminasi akad karena mustahil dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakannya perjanjian oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka dengan sendirinya akad batal tanpa adanya putusan hakim karena akad itu mustahil untuk dilaksanakannya. Contohnya seperti akad jual beli. Apabila barang itu rusak atau musnah di tangan penjual sesudah akad dan sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad tersebut putus dengan sendirinya. Dan yang ketiga, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Jadi apabila di salah satu pihak itu meninggal dunia, maka mengakibatkan hal ini tuh berlaku untuk berbuat sesuatu yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian itu dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang, maka perjanjian tersebut itu tetap berlaku bagi ahli warisnya. Seperti ketika seorang membuat perjanjian dengan meminjam uang. Nah, kemudian orang yang melakukan perjanjian tersebut itu meninggal dunia, dan ahli warisnya anak dari yang meminjam uang tadi itu wajib untuk mengembalikan hutang sebagai kewajiban ahli waris. Dan yang keempat, tidak ada izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Jadi di dalam akad mauquf atau akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain, seperti akad yang anak masih belum dewasa. Jadi akad berakhir apabila tidak mendapatkan persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum dari akad mauquf ini adalah sah. Hanya saja akibat hukumnya itu digantungkan, maksudnya akibat hukum masih ditangguhkan itu hingga akad dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan atau tidak diakui oleh pihak yang berhak untuk memberikan kebenaran atau pembatalan tersebut. Dan yang terakhir, yakni salah satu pihak menyimpang atau pengkhianatan atas perjanjian. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak itu mengetahui jika ada dalam perbuatan perjanjian tersebut itu terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan ini bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai orang yang melakukan perjanjian tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon sangat-sangat dimaklumi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.